Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Cahyani dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 1D. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi Ulumul Quran, yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Pengertian kisah atau qasas. Kisah berasal dari kata al-qasasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan qasastu at-sarahu, artinya saya mengikuti atau mencari jejaknya. Kata al-qasas adalah bentuk masdar. Kalimat al-qasasu atau al-qisashatu berarti dengan tatabu'ul atsar, yaitu pengulangan kembali masa lalu. Dari segi istilah, kisah berarti berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berturut-turut. Jadi, al-qasas Al-Quran adalah pemberian Al-Quran mengenai hal ihwal ummata yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Macam-macam kisah dalam Al-Quran diambil dari sebuah buku yang membahas ulumul Quran. Dijelaskan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian. Penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Tentunya kita semua tahu bahwa tidak semua nabi dan rasul itu disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah 25 orang, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari 25 orang ini, secara garis besar dilihat dari sisi panjang atau singkat kisahnya, dapat dijadikan kepada 3 kelompok. Pertama, kisah yang disebutkan dengan panjang lebar. Kisah yang masuk dalam kategori ini adalah kisah dari Nabi Adam. Surat Al-Baqarah ayat 31-37. Surat Al-Imran ayat 33 dan 59. Surat Al-Maidah ayat 27. Surat Al-A'raf ayat 11, 19, 26, 27, 31, 35 dan 172. Surat Al-Isra ayat 61-70. Surat Al-Kahfi ayat 50. Surat Maryam ayat 58 dan surat Toha ayat 115-121. Kisah Nabi Idris dalam surat Maryam ayat 56 dan surat Al-Anbiya ayat 85. Kisah Nabi Nuh dalam surat An-Nisa ayat 163. Al-A'raf ayat 59-69. Surat At-Taubah ayat 70. Yunus 71. Ibrahim ayat 9. Al-Anbiya ayat 76 dan seterusnya. Sedangkan kisah dari Nabi Muhammad SAW bisa dikategorikan ke dalam bagian yang pertama, atau diceritakan secara panjang lebar. Karena diceritakan kisah Nabi Muhammad SAW, beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman beliau, seperti peristiwa yang telah dialami beliau waktu kecil, permulaan dakwah, hijrah, dan beberapa perang yang dialami serta beberapa gambaran kehidupan keluarga beliau. B. Kisah umat, tokoh atau pribadi atau bukan nabi, dan peristiwa-peristiwa masa lalu.
Tokoh yang pertama kali kisahnya diceritakan dalam Al-Quran adalah dua orang putra Nabi Adam sendiri, yaitu Qabil dan Habil. Al-Quran menceritakan kisah ketika Qabil membunuh saudaranya sendiri karena akibat dari sifat dengkinya. Inilah pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Dan masih banyak lagi kisah-kisah seorang tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran. Sebagian dari kisah-kisah ini antara lain: 1. Kisah Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang sombong dan kufur serta kaya raya, yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 76-79, surat Al-Ankabut ayat 39, dan surat Ghafir ayat 24. 2. Kisah peperangan antara Jalut dan Talut. 3. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 4. Kisah Raja Zulkarnain. 5. Kisah kaum Ashabul Ukhdud. 6. Kisah Maryam yang diasuh oleh Nabi Zakaria, ibu Nabi Isa alaihissalam, yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 36-45, An-Nisa ayat 156-171, Al-Maidah ayat 17 dan 110, Maryam ayat 16 dan 27, Al-Mu'minun ayat 50 dan surat At-Tahrim ayat 12. C. Kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beberapa kisah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad juga disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu ketika sebelum Nabi lahir, tentara bergajah melakukan penyerbuan ke Mekah yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. D. Faedah kisah-kisah Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran mempunyai banyak faedah. Berikut ini beberapa faedah terpenting di antaranya. A. Menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. B. Meneguhkan hati Rasulullah SAW dan hati umat Muhammad atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Membenarkan para nabi terdahulu. D. Menampakkan kebenaran Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya tentang hal ihwal orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. E. Menyimak kebohongan ahli kitab dengan hujjah yang membeberkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan. F. Kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa. E. Karakteristik kisah-kisah dalam Al-Quran. A. Kisah-kisah Al-Quran berupa peristiwa yang nyata, benar-benar terjadi. B. Kisah-kisah Al-Quran sejalan dengan kehidupan manusia. C. Kisah-kisah Al-Quran tidak sama dengan ilmu sejarah. D. Kisah-kisah Al-Quran sering diulang-ulang. F. Tujuan kisah dalam Al-Quran. A. Penjelasan atas ajaran Tauhid sebagai platform para nabi dan rasul. B. Menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah SAW. C. Upaya menampakkan kebenaran risalah Rasulullah SAW. D. Koreksi dan klarifikasi atas pendapat para ahli kitab. E. Pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Baiklah, sekian
dari saya, semoga